Kita beralih ke informasi lain pemirsa, manajer Arema FC Wibi Dwi Andrias tersandung kasus dugaan peredaran rokok ilegal. Bea Cukai menyebut Wibi sudah menjadi tersangka. Manajer Arema FC Wibi Dwi Andrias tersandung kasus dugaan peredaran rokok ilegal. Bea Cukai Malang membenarkan bahwa Wibi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, terkait kronologi penangkapan, pihak Bea Cukai menyebut kasus ini ditangani langsung oleh Bea Cukai Pusat. Penetapan tersangka pada Wibi bermula dari penindakan terhadap peredaran rokok ilegal pada 27 Februari lalu yang diduga berasal dari Pasuruan. Kemudian kasus ini ditindaklanjuti oleh kantor pusat Bea Cukai. Saat ini kasus ini sudah dalam proses penyidikan. Atas dedikasinya, penetapan maupun penanganannya itu semua dari kantor pusat Bea Cukai ya. Setelah kami konfirmasi dari Humas kantor pusat Bea Cukai, saat ini kasusnya sedang dalam proses penyidikan. Tapi memang statusnya sudah menjadi statusnya gimana, Bu? Sudah ada penetapan tersangka. Pemirsa, kapal patroli TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan mengamankan satu kapal nelayan yang membawa pekerja migran Indonesia ilegal di perairan Asahan, Sumatera Utara dari Malaysia. Jadi jangan ada yang tertinggal. Oke. Setelah diberhentikan petugas dengan cepat menangkap nahkoda dan memeriksa seluruh penumpang kapal nelayan tersebut. Ada 20 orang pekerja migran Indonesia ilegal yang terdiri dari 18 pria dan 2 wanita. Para pekerja migran ilegal ini berasal dari berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Aceh, Jawa Barat, Lampung hingga Jambi. Guna mencegah masuknya barang ilegal, petugas juga melakukan pemeriksaan barang bawaan PMI ilegal. Selanjutnya, para PMI ilegal ini akan dibawa ke kantor imigrasi Tanjung Balai Asahan untuk pendataan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan dokumen. Penertiban aksi blokade jalan yang dilakukan sekelompok ormas di kawasan industri Delta Mas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Seorang ahli waris diamankan polisi karena berusaha mengadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Jangan pakai kekerasan, jangan. Seorang pria diduga ahli waris terlibat kericuhan dengan pihak keamanan kawasan industri Delta Mas Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria ini sempat berusaha mengadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Untuk melerai keributan, polisi terpaksa memberi tembakan peringatan beberapa kali ke udara. Polisi pun akhirnya mengamankan pelaku untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Polisi menyebut kericuhan berawal saat petugas yang hendak membongkar blokade jalan tiba-tiba dihalang-halang oleh sekelompok ormas. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa. Bermula dari peristiwa ada pembangunan, kemudian ada salah satu dari ahli waris mencoba menghentikan proses pembangunan. Dan sudah kita amankan, sudah kita bawa ke kantor. Prinsipnya kita menangani perkara karena mereka saling lapor, ada berkaitan dengan penyerobotan tanah dan perbuatan tidak menyenangkan. Konflik berkepanjangan di kawasan industri Kota Delta Mas kini masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri di area Pasar Induk, Kramat Jati. Sementara itu, buntut aksi premanisme yang meresahkan petugas membongkar posko ormas. Kamu mengataskan nama siapa? Siapa yang tahu? Kamu berada di sini mengatas nama siapa? Ini perintah gua anu, perintah siapa? Ini gua belnya, gua bel. Ayo. Yuk. Salah satu terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri adalah seorang pria berinisial PP. Ya, oke. Masih ingat nggak? Hah? Ya, tuh.
Pelaku ditangkap di kontrakannya yang tak jauh dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku PP merupakan orang yang mengintimidasi dan mendorong dengan badan purnawirawan Polri bernama Ibtu Teguh yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Kramat Jati. Oh, siapa? Dari hasil pengembangan, petugas juga menangkap 5 orang lainnya dengan total 6 orang yang berhasil diamankan. Sementara itu, posko ormas yang berasal dari BPKB Banten yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati dibongkar petugas. Dalam pembongkaran tersebut tidak ada satupun anggota ormas. Pembongkaran ini dilakukan menyusulnya adanya kasus dugaan premanisme dan intimidasi yang dilakukan anggota ormas yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kadin Kota Cilegon menjawab dugaan permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Menurut Wakil Ketua Kadin Cilegon, pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi dari salah satu pengurus yang sedang dalam kondisi emosional. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Cilegon menjawab dugaan meminta jatah proyek 5 triliun rupiah tanpa tender di proyek strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari kegiatan Cengga ini kan triliunan, sangat besar sekali. Kita langsung bagi porsinya. Wakil Ketua Umum 1 Kadin Cilegon, Isbatullah Ali Basja, mengungkapkan peristiwa itu terjadi akibat anggotanya terbawa emosi karena komunikasi tak berjalan efektif dan sempat terjadi adu mulut antara pengusaha. Terkait masalah dugaan minta jatah proyek 5 triliun tanpa tender itu bukan sikap resmi dari Kadin Kota Cilegon. Itu salah satu anggota dan pengurus kami yang memang mengucapkan itu, tapi itu tidak mewakili daripada organisasi. Itu hanya bentuk kekesalan, kekecewaan, salah satu pengurus. Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni angkat suara terkait oknum pengusaha yang meminta jatah proyek di Cilegon, Banten. Andra menyayangkan hal tersebut karena akan mengganggu investasi. Kadin Kota Cilegon menghormati semua prosedur tender yang berlaku. Dirinya juga tidak membenarkan cara penyampaiannya dan akan menyikapi hal ini secara internal sesuai prosedur organisasi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas premanisme berkedok ormas. Pemberantasan premanisme itu akan dimaksimalkan dalam operasi pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan Kapolri disampaikan usai membuka rapat kerja teknis pada Kamis pagi. Kapolri mengingatkan agar jajarannya merespon cepat laporan masyarakat dengan menjalin komunikasi dengan masyarakat secara langsung. Kapolri juga akan memaksimalkan pemberantasan preman berkedok ormas dan debt kolektor yang kerap mengganggu masyarakat dan iklim dunia usaha. Kita terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain yang mengganggu debt kolektor dan sebagainya. Ketua Komisi 2 juga bapak-bapak yang... Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal pria dengan ukuran celana jeans di atas 32 atau 33 hingga 34 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menuai kontroversi. Publik berasumsi jika pria dengan masalah obesitas dipastikan memiliki umur pendek.
Menkes pun menjelaskan maksud pernyataannya, jika konsumsi lemak berlebih dapat memicu timbunan lemak pada organ tubuh, seperti jantung, hati, dan ginjal, yang disebut visceral fat. Keberadaan visceral fat dapat mengeluarkan proinflamasi sitokin, berupa interleukin 6 yang dapat merusak organ tubuh. Dengan begitu, tubuh akan mudah terserang penyakit yang beresiko mendekatkan diri dengan kematian. Visceral fat ini bahaya karena dia mengeluarkan proinflamasi sitokin seperti interleukin 6, ada yang namanya TNF alpha 6, itu semuanya dikeluarkan, itu merusak organ. Jadi memang sebaiknya kita harus menurunkan BMI kita di bawah 24. BMI 24 kan susah ngomongnya. Yang lebih gampang adalah lingkar perut laki-laki di bawah 90, lingkar perut wanita di bawah 80. Agar bisa hidup lebih sehat, Menkes meminta masyarakat menjaga body mass index atau BMI di bawah angka 24 untuk kategori normal. Untuk ukuran lingkar perut bagi laki-laki harus di bawah 90 cm dan di bawah 80 cm untuk perempuan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat perkara dugaan kasus korupsi importasi gula yang menjerat Tom Lembong. Karena untuk menjaga harga petani. Nah, tadi pertanyaan apa lagi, Pak? Ya. Dalam persidangan tersebut, Gobel menjelaskan kebijakan importasi gula ketika dirinya menjabat. Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai surat induk koperasi Kartika yang kini induk koperasi TNI AD. Namun karena kerap mengaku lupa saat beri kesaksian, Gobel sempat ditegur Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rahmat Gobel merupakan salah satu dari 13 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini. Surat kepada koperasi ini 2 kali ya Pak ya, di bulan Juni dan di bulan Agustus 2015. Saya nggak ingat itu Pak. Kok nggak ingat semua ya? Udah lama Pak, saya nggak tahu Pak. Ya saksi yang lain juga diperiksa juga Pak, kejadian 2014-2015 dan mereka bisa jelaskan. Tidak seperti Bapak lupa semuanya gitu. Iya, mohon maaf untuk itu. Cuma Bapak sendiri aja, sekian banyak saksi yang kami periksa di persidangan ini, cuma Bapak sendiri yang lupa selalu. Iya kan? Saksi yang lain juga ada juga, saya yakin seusia Bapak, ya kan? Bisa mampu menjelaskan dengan baik. Tidak mereka bilang lupa-lupa. Ya. Mohon maaf untuk Bapak, itu. Iya kan? Dirjen juga ada juga yang kita periksa di sini, ya kan? Penjelasannya jelas, tidak ada yang bicara lupa, Pak. Hanya Bapak yang bicara lupa hari ini. Kini kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo mendapat 24 pertanyaan dari penyidik. Usai diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya, Roy Suryo buka suara terkait pemeriksaan terhadap dirinya dalam laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu. Selama 2 jam proses pemeriksaan, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo menyinggung tentang pasal Undang-Undang ITE terkait peristiwa 26 Maret 2025. Ia berdalih itu bukan kewenangannya dan mengingatkan jangan sampai memaksa menjalankan hukum yang tidak semestinya. Jadi pada saat Pak Roy bilang kita tidak tahu, kita nggak penyidikan. Apa? Kita enggak bagus. Dia tahu. Ini clear banget ya. Ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya, saya nggak perlu jawab. Karena kalau saya menjawab, jangan-jangan saya nanti jadi saksi. Kalau jadi saksi dan saudara yang terlapor itu adalah saksi saudara saya, ya saya nggak boleh jadi saksi.
Atau misalnya yang terlapor itu adalah untuk pribadi. Loh, saya malah nggak boleh lagi itu untuk menjawab seperti itu. Daripada itu mubazir, ya lebih baik dari awal saya tanyakan terlapornya mana. Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita maksudnya. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Ya, karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal. Ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya, ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa juga diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya didampingi sejumlah pendukungnya. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Sosok aktivis dan pegiat media sosial mulai dari Refli Harun, Marwan Batubara turut hadir mendampingi Dr. Tifa dan Roy Suryo. Minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut. Sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari mengatakan pihaknya telah memeriksa 24 saksi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga telah menyita bukti berupa flash disk berisi tautan dan sejumlah dokumen. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada 1 buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X, ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir dan juga ada fotokopi cover dari. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Laporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu pagi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma. Ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadila, serta seseorang berinisial K. Kelima orang tersebut dilaporkan karena dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan.
pinter atau ngerepek iki. Lah orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah supaya apa? Ini bener pinter atau ngerepek iki. Lah orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Soal tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menutup pintu damai yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi beralasan pintu damai ditutup lantaran dirinya merasa sangat terhina. Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Di tengah kontroversi ijazahnya yang dituding palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan meminta para pendukung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak perlu tersinggung atau baper usai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal ijazah palsu. Menurut PDIP, Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi maupun secara spesifik menyinggung soal ijazah palsu. Kenyataannya, Ibu Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi dan juga tidak spesifik mau bahas soal isu ijazah palsu. Jadi pendukung Pak Jokowi tidak perlu baper ya. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu kan isu yang umum, misalnya ada yang bertanya soal ijazah kita, soal umur misalnya ya tinggal tunjukin saja KTP. Soal ijazah yang tanya ya tinggal tunjukin aja ijazah aslinya. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu ribut sampai misalnya harus bawa ke masalah hukum, membuat repot banyak lembaga. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai orang tua, sebagai ibu kita, agar kita menyelesaikan persoalan itu damai-damai saja, jangan dibikin ribet, jangan dibikin ribut, sesuai dengan nilai-nilai musyawarah. Apapun masalahnya bisa kita ketemu, kita bisa silaturahim, kita bisa menyelesaikan tanpa keributan dan buang-buang energi yang tidak. Di tengah polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, seseorang yang mengaku sebagai teman kuliah Joko Widodo angkat bicara. Ia mengaku sering berinteraksi dengan Jokowi di kampus UGM. Andi Pramaria merupakan salah seorang pejabat Widya Iswara di kantor Balatkop UKM Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTB itu menyatakan siap menjadi saksi sejarah atas kehidupan perkuliahan Joko Widodo. Ia mengaku mengenal sosok Jokowi karena pernah menempuh pendidikan di fakultas dan tahun yang sama di Universitas Gadjah Mada. Teman saya teman, gitu kan. Satu fakultas nih. Satu fakultas, satu angkatan, gitu ya. Jurusan yang sama. Jurusan yang sama. Jurusannya sama juga. Jurusannya sama juga dengan Pak Jokowi. Kalau jurusannya beda, kan gini. Kalau di
Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu. Kalau saya ngakunya jurusannya apa silvikultur karena saya pengennya itu dan saya memilih mata kuliah yang memang mengarah ke sana. Andi mengaku sering berinteraksi dengan Joko Widodo saat semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik, menyatakan lembar skripsi Jokowi tidak sesuai zamannya. Sementara itu, Andi Pramaria, teman kuliah Jokowi, menyampaikan ijazahnya sama dengan ijazah Jokowi. Dan berikut cuplikan dialog terkait ijazah Jokowi dalam program iNewsroom beberapa saat yang lalu. Hipotesisnya adalah jika lembar pengesahan skripsi itu palsu, ya tidak ada kesesuaian dengan teknologi pada waktu tersebut, maka bisa dipastikan ijazah itu pasti palsu. Jadi itu hipotesisnya. Jika lembar pengesahan tersebut dicetak dengan teknologi yang tidak ada pada tahun 1985, maka ya tidak mungkin ijazah terbit dengan lembar pengesahan skripsi yang palsu. Begitu, Pak. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Pak Andi. Sekarang, apakah Pak Andi tahu bahwa file digital dari ijazah yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi tersebut, apakah dari Bapak? Kan begitu, kita dulu, karena setelah kita analisa ternyata sebaran RGB-nya yang merupakan lintasan ini dari ijazah yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi, ya sebaran red-nya khususnya kanal red itu di lintasan lintasan stempelnya itu tidak ada gitu loh. Jadi bagaimana mungkin jika itu benar ijazahnya Pak Joko Widodo, ya lintasan stempelnya itu tidak. Ketika kita periksa menggunakan analisa RGB red, green, dan blue, itu tidak ada warna merahnya, Pak, begitu loh. Jadi kita juga Oke, terakhir Pak Andi bisa ditanggapi mungkin pertanyaannya tadi dari Bung Rismon. Ya, jadi begini, kalau ijazah saya tunjukkan kembali ya. Itu tuh saya itu persis sama dengan Pak Jokowi. Jadi kalau saya diminta membuktikan ijazah ini asli atau tidak, terus terang aja saya nggak bisa. Tetapi saya hanya memberikan historisnya, ya kami menerima ijazah ini ya pada saat kami wisuda. Dan kebetulan wisuda itu kami berbarengan dengan Pak Jokowi, sehingga kalau Pak Jokowi misalnya dinyatakan palsu, ya mungkin punya saya juga menjadi palsu juga. Gitu. Tetapi kalau yang dipermasalahkan misalnya fontnya gitu tuh tanyakan ke UGM karena kami juga ini menerimanya dari UGM. Pemirsa, Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Pengamat politik pun memandang kans Jokowi menjadi Ketum PSI sangat tinggi. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, angkat bicara soal peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia mengaku masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Jokowi pun berkelakar kemungkinan tidak adanya kader lain yang mendaftar jika dirinya mencalonkan diri. Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Saya ingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa Pak? Ya belum tahu karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ.
Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio mengatakan bahwa presentase Joko Widodo menjadi Ketua Umum PSI sangat tinggi. Meski demikian, Jokowi dinilai tidak akan maju sebagai calon ketum PSI karena masih membutuhkan partai yang lebih besar untuk meneruskan langkah politiknya. Kemungkinan Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PSI sih tinggi sekali, besar itu. Tapi pertanyaannya, Pak Jokowinya mau atau tidak? Sebab kan sudah jadi rahasia umum. Ya, nampaknya ini disiapkan menjadi perahu salah satu anaknya Pak Jokowi ya. Saat ini Mas Kaisang yang menjadi Ketua Umumnya. Tapi kalau menurut saya, kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kursi Ketua Umum PSI. Bukan cuma alasan belum bisa lolos ke Senayan, tapi Pak Jokowi menurut saya perlu sebuah perahu yang sudah besar dan kuat untuk mendukung langkah-langkah politiknya. Diketahui Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan ketua umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 jamaah calon haji asal Provinsi Bangka Belitung meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi. 1 calon jamaah meninggal karena sakit dan 1 jamaah meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Jemaah calon haji asal Kabupaten Bangka bernama Tarmizi 70 tahun meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi. Usai ditabrak kendaraan pada malam hari saat akan pergi beribadah ke Masjid Nabawi. Tarmizi sempat berpamitan kepada keluarga sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia merupakan warga desa Kemuje, Kabupaten Bangka. Almarhum Tarmizi berangkat ke Tanah Suci bersama istri. Mereka tergabung dalam kloter 8 embarkasi Palembang. Saat ini sang istri tengah mengurus administrasi di rumah sakit bersama panitia pendamping. Tetapi dengan kondisi yang berbeda-beda, yang satu memang karena laka lantas, yang satu memang karena ada riwayat jantung. Dan istri dua-duanya juga sudah diajak. Bahkan istri yang Tuan Tarmidi ini kan sampai diajak untuk pemandiannya, menyaksikan betul. Dan alhamdulillahnya lagi karena mereka ini disolatkan di Masjid Nabawi, amkan di samping Masjid Nabawi, dan itu tidak berjauhan banget dengan makamnya Rasulullah. Selain Tarmizi, jemaah asal Bangka Belitung yang meninggal dunia yakni Junaidi 58 tahun asal Bangka Selatan karena sakit jantung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pembagian dan aktivasi kartu nusuk untuk jamaah haji Indonesia yang tiba di kota Madinah terus dilakukan. Kartu nusuk menjadi bagian penting dari sistem identitas digital jamaah selama berada di Tanah Suci. Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi selama menunaikan ibadah haji. Untuk jemaah yang masuk melalui Bandara Madinah, kartu nusuk dibagikan saat mereka tiba di hotel. Proses ini dilaksanakan oleh syarikat, yaitu perusahaan penyelenggara layanan jemaah di Arab Saudi. Pembagian kartu nusuk terus berlangsung seiring kedatangan para jemaah calon haji ke Madinah. Para jemaah diminta mengaktifasi kartu dimulai dengan menandai kartu, mengalungkannya kepada jemaah, lalu memfoto jemaah setengah badan dengan kartu yang terlihat jelas bersama wajah mereka. Kartu nusuk ini merupakan smart card yang berfungsi sebagai pengganti visa dan identitas digital jemaah. Kartu nusuk ini adalah semacam paspor perhajian. Jadi kalau jemaah itu punya paspor hijau untuk masuk ke negara Arab Saudi, nusuk ini adalah paspor perhajian. Jadi aktivitas perhajian, pergerakan dalam perhajian itu berbasis pada kartu nusuk ini. Misalnya kita mau masuk kota Makkah, itu kalau tidak ada kartu nusuk, itu bisa terhambat. Saat memasuki kota Mekah maupun wilayah Armina saat puncak haji, petugas di lapangan akan mengecek kartu nusuk untuk memastikan jemaah benar-benar terdaftar secara resmi. Karena itu, jemaah diimbau untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun termasuk saat keluar hotel. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan.